Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahmani wa rahmakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'ul Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada kesimpulan kaidah yang kelima. Kaidahnya berjudul Al-a'immatul ladina amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim humul a'immatul mawjudun al-ma'lumun. Para imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang kita diperintahkan untuk taat kepada mereka, yaitu mereka-mereka yang ada wujudnya, yang sudah dimaklumi dan mereka memiliki kekuasaan. Kesimpulan dari bab yang sudah kita sampaikan kemarin, kata beliau, faman nazzala nafsahu manzilata walil amr alladzi lahu al-qudratu was-sultan ala siyasatin nas fada jama'atan lisam'i wa ta'ati lahu au a'tatuhu tilkal jama'atu bai'atan tasma' wa tuti'u lahu bimujibiha au da'an nasa ila an yahtakim ilai fi raddil huquq ila ahliha ta'ata'i musamma kana wa nahwa dhalik wa waliyul amri qa'imun dhahirun faqad hadallaha wa rasulah. Barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifah kaum muslimin, yang mengaku-ngaku punya kekuasaan untuk dia mengatur manusia dan dia menyeru sekelompok dari manusia untuk mendengar dan taat kepadanya, atau memaksa orang untuk membaiat dirinya yang mewajibkan untuk mendengar dan taat kepadanya, atau menyeru manusia untuk berhukum kepadanya dalam mengambil hak-hak manusia kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan pemimpin yang sah itu ada di hadapan kaum muslimin, maka orang itu telah menyelisih Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan, contohnya di negeri kita ini sudah ada pemimpin yang resmi diangkat oleh kaum muslimin. Meskipun sudah kita sampaikan prosesnya tidak syar'i, namun sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan ketika sudah diresmikan, diangkat secara resmi oleh kaum muslimin, maka sah untuk didengar dan ditaati perintahnya dalam hal yang ma'ruf. Kalau ada orang di negeri kita ini mengaku-ngaku sebagai khalifah atau sebagai pemimpin kaum muslimin selain presiden kita, maka orang itu telah menyelisih Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan konsekuensinya berat. Rasul mengatakan idza bu'i alil khalifatain faqtul al-akhira minhuma. Barang siapa yang atau apabila dibaiat dua pemimpin khalifah dalam suatu tempat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya, karena itu merupakan provokator, bukan pemimpin kaum muslimin. Wa khalafa muqtada syariah, orang itu telah menyelisih syariat Islam. Wa kharaja minal jamaah, dan orang itu keluar daripada jamaahnya kaum muslimin, yang mana Rasul mengatakan man kharaja anil jamaati famata famitatun mitatun jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan kaum muslimin kemudian dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini pembahasan yang sangat amat penting, terutama di zaman sekarang ini dengan banyaknya
khalifah-khalifah jadi-jadian, entah di negeri kita atau di Irak atau di Syam atau di belahan dunia yang lainnya. Padahal ini sekali lagi jelas-jelas menyelisihi Allah dan Rasulnya, menentang syariat al-Islam. Fala tajibu ta'atuhu, tidak wajib untuk mentaati pemimpin palsu tersebut atau khalifah jadi-jadian tersebut. Bal tahrum, bahkan haram untuk maksiatinya. Ya, apalagi sekarang seperti khalifah ISIS, ini adalah khalifah jadi-jadian yang banyak makan darah kaum muslimin, yang merupakan antek-antek daripada orang Syiah Rafidhah yang juga bersekongkol dengan orang-orang al-Yahud. Cuma sangat disayangkan banyak pemuda kaum muslimin yang bodoh pengetahuan agamanya, yang jauh dari bimbingan para ulama sama jamaah terkecoh dengan slogan-slogan khalifah tersebut. Padahal para ulama jelas-jelas telah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya ISIS ini merupakan produknya orang Syiah Rafidhah dan Nusairiyah untuk memecah belah kaum muslimin dan juga sekaligus untuk melancarkan gerakan mereka membasmi, menghancurkan kaum muslimin tanpa mereka sadari. Dan tentunya di balik mereka juga ada orang-orang Yahud, orang-orang kufar yang ingin untuk menghancurkan juga Islam dan kaum muslimin. Akan tapi itulah kebodohan merupakan musuh yang nyata bagi kaum muslimin. Bahkan para ulama, di antaranya ulama besar Saudi Arabia yang bernama Syekh Sa'ad Asyisri, beliau berpendapat bahwasanya anggota-anggota ISIS kalau mereka mau keluar pasti mereka taruhannya nyawa. Maka sebelum mereka dibunuh, mereka difatwakan oleh para ulama tersebut untuk membunuh tokoh-tokoh ISIS karena mereka adalah orang-orang yang keluar daripada jamaah kaum muslimin. Ini sekali lagi tidak ada seorang ulama pun yang menyetujui kekhalifahan ISIS tersebut karena itu merupakan khalifah jadi-jadian. Kata Asy-Syaikh di sini, bal tajib ta'atuhu, bal fala tajibu ta'atuhu, tidak boleh mentaati khalifah jadi-jadian tersebut atau pemimpin yang palsu tersebut. Bal tahrum, bahkan haram. Wala yajuzu tarafu ilaihi, tidak boleh untuk mengangkat diri kepada orang tersebut. Bal ya wala yanfudu lahu hukmun, tidak ada hukum yang berlaku bagi pemimpin tersebut. Artinya perintahnya tidak perlu ditaati, tidak berlaku sama sekali, karena tidak sah sama sekali. Wa man azarahu au nasarahu bimalin au kalimatin au aqalla min dzalik faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang membantu, menolong khalifah jadi-jadian tersebut, pemimpin yang palsu tersebut, entah dengan hartanya atau dengan ucapannya atau yang lebih kurang dari itu semuanya, maka dia telah membantu untuk menghancurkan al-Islam wa taktili ahlihi, dan untuk membantai penduduk ataupun masyarakat al-Islam. Ini sudah terjadi ketika muncul ISIS dengan khalifah yang palsu tersebut. Ketika banyak yang ikut, maka yang banyak dirugikan juga kaum muslimin. Seperti yang sudah kita sampaikan, di Suriah kaum muslimin, kaum mujahidin menghadapi kelompok Bashar Assad yang disepakati oleh ulama kafir karena dia mengikuti sekte Nusairiyah. Namun ISIS datang untuk malah menghancurkan kaum mujahidin di Suriah tersebut, dengan dalil dimurtadkan dahulu kaum mujahidin tersebut. Naudzubillah min dzalik. Sudah hampir 3 tahun kaum muslimin berperang melawan kelompok sekte Syiah Nusairiyah pimpinan Bashar Assad. Namun ISIS datang, memang ini produknya mereka untuk menghalangi kaum muslimin menang dari orang-orang kafir Syiah Nusairiyah. Namun itulah sekali lagi kebodohan sebagian pemuda kaum muslimin yang berbondong-bondong membantu kelompok ISIS tersebut, padahal mereka adalah antek-anteknya kelompok Syiah Rafidhah dan Nusairiyah, juga orang-orang al-Yahud untuk membantai kaum muslimin. Sudah kita sampaikan bagaimana ketika penduduk kaum muslimin di Suriah tidak mau baiat kepada khalifah mereka, juga diberondong dengan peluru. Apakah ini jihadnya kaum muslimin? Apakah ini khalifahnya kaum muslimin sedangkan membantai kaum muslimin sebagai santapan mereka, sarapannya mereka? Naudzubillah min dzalik. Maka barang siapa membantu khalifah jadi-jadian tersebut, maka dia telah membantu untuk menghancurkan al-Islam. Wasafil ardi fasadan,
dan dia membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak cinta kepada orang yang membuat kerusakan. Sebagaimana kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah, berjihad namun tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini kaidah yang kelima. Intinya, pemimpin yang wajib ditaati oleh kaum muslimin itu yang ada wujudnya, bukan seperti Imam Mahdinya kelompok Syiah Rafidhah yang merupakan khayalan mereka, tidak ada wujudnya. Dan juga maklumun, diketahui, dimaklumi oleh kaum muslimin, bukan pemimpin yang ngerong di bawah tanah, bukan yang bersembunyi di balik anggota mereka. Namun yang nampak di hadapan manusia, di hadapan kaum muslimin, yang ada di dunia nyata, bukan di dunia lain, atau mungkin di dunia naudzubillah min dzalik yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Yang ketiga, kata Syekh di sini dalam bab yang kelima atau kaidah yang kelima, yaitu pemimpin tersebut harus punya kekuasaan, yang dia memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ataupun kekuasaan untuk memimpin manusia. Kaidah yang keenam, al-qaidatus sadisah, kaidah yang keenam, mura'atu syari'il hakim li tauqiril umara wa ihtiramihim. Ini berkaitan dengan sikap kaum muslimin terhadap pemimpin kaum muslimin. Bagaimana sikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin? Yaitu bahwasanya syariat Islam itu mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menghormati dan memuliakan pemimpin kaum muslimin. Wa dzalika min tariqain. Yang demikian itu disampaikan oleh syariat Islam oleh para ulama lewat dua cara, dua metode. Yaitu intinya sama, mewajibkan kaum muslimin menghormati pemimpin mereka yang sah. Al-awwal al-amru bidzalik wa ta'kid alaih. Bahwasanya Islam memerintahkan untuk kaum muslimin menghormati, menjunjung, menghormati, mengagungkan pemimpin kaum muslimin, bahkan menekankan akan hal ini. Yang kedua, an-nahyu an kulli ma yufdi ila tafrid fi tawqirihim wa ihtiramihim. Larangan dari segala hal yang menjatuhkan martabat mereka atau yang menjadikan kaum muslimin tidak menghormati mereka. Min sabihim, dari mencela mereka, wa antiqasihim, mengolok-olok mereka, wa ta'rib alaihim, memprovokasi massa untuk membenci mereka, wa nahwi dzalik. Itu semuanya dilarang dalam Islam. Yang intinya bahwasanya rakyat kaum muslimin harus betul-betul memiliki sikap yang baik terhadap pemimpin kaum muslimin, menghormati mereka, mengagungkan mereka, menjunjung mereka sesuai dengan kedudukan mereka, tidak boleh berlebih-lebihan, dan sekaligus dilarang untuk mencela mereka, untuk melengsarkan kehormatan mereka. Famina tariqil awal, adapun yang pertama, Islam memerintahkan ataupun para ulama memerintahkan untuk kita menghormati pemimpin. Itu buktinya apa saja, contohnya apa saja, dan dalilnya apa saja. Ma bawa balau al-Hafidh Ibn Abi Asim fi kitabis sunnah. Seorang ulama al-sunnah yang bernama al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitab akidah yang judulnya As-Sunnah, beliau membuat satu bab, judulnya Babun fi dzikri fadli ta'ziril amir wa tauqirihi. Bab tentang menyebutkan keutamaan menghormati pemimpin kaum muslimin. Jadi ketika kita menghormati, menjunjung tinggi pemimpin kita, presiden kita, itu semuanya ada keutamaannya. Tentunya berdasarkan dalil dari terutama sunnah Rasulullah SAW. Meskipun semuanya apa? Innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung pada niatnya. Niatnya menghormati untuk mendapatkan kedudukan, tidak mendapatkan keutamaan. Ingin menjilat pemerintah, ingin untuk mendapatkan kedudukan dengan pemerintah, ini beda permasalahannya. Ini innamal a'malu binniyat. Dia niatnya mendapatkan dunia. Namun Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyerukan kepada masyarakat untuk menghormati pemimpin kaum muslimin, tujuannya lillah wa fillah, karena Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun banyak nanti orang-orang yang berkomentar kita menjilat pemerintah dan sebagainya, ini urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita niatnya ketika menyeru kaum muslimin untuk menghormati pemimpin kaum muslimin ini karena dalil, karena dasar daripada sunnah Rasulullah SAW dan juga bimbingan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam banyak kitab-kitab akidah, para ulama menyeru kaum muslimin untuk menghormati pemimpin mereka yang sah. Bagaimanapun keadaan mereka, selama dia masih muslim, wajib untuk dihormati. Summa saqa bisanadihi an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Imam Ibnu Abi Asim tadi membuat bab seperti tadi keutamaan orang-orang menghormati pemimpin, kemudian beliau membawakan riwayat dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla. Ada 25 hal yang barang siapa melaksanakan salah satu darinya, maka dia telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu pintu surga. Apa saja kata Rasulullah SAW? Yang pertama, man ada maridon, yang menyenguk orang yang sakit. Dan ini sekaligus merupakan hak orang muslim atas muslim yang lainnya. Hakul muslim al muslim situn. Hak orang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya apa? Menjenguk orang yang sakit. I'adatul marid. Di sini man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit. Au kharaja ma janazatin, atau yang mengiringi jenazah. Yang ketiga, wa au kharaja ghazian, atau dia keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk terorisme. Au daqala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Yang keempat kata Rasulullah SAW, di antara pintu surga yaitu dia menemui pemimpin kaum muslimin untuk menghormatinya, untuk mengagungkannya. Jadi salah kaprah, salah dan sesat, sangat batil kalau secara mutlak dilarang untuk berhubungan dengan pemimpin kaum muslimin. Masuk saja kata mereka bisa kufur karena loyalitas, kata mereka orang-orang teroris tersebut. Padahal Rasul mengatakan audaqala ala imamihi yuridu ta'zira wa tawqira. Siapa saja yang masuk kepada pemimpinnya, di sini tidak disebutkan entah pemimpin itu yang berhukum dengan hukum Islam atau tidak, selama dia pemimpin kaum muslim, selama dia pemimpin yang muslim, maka kalau kita mau menghormatinya, datang kepadanya, menjunjungnya dalam artian yang sewajarnya, yang sesuai dengan kedudukannya, maka itu merupakan pintu surga kata Rasulullah SAW. Au qa'ada fi baitihi fa saliman nasu minhu wa salima minan nas. Yang kelima, pintu surga kata Rasulullah, yaitu orang itu duduk di rumahnya, sehingga manusia selamat dari gangguannya, dan dia pun selamat dari gangguan manusia. Dalam artian orang tersebut betul-betul, sebagaimana Rasul mengatakan, al-mu'min man aminan nasu min yadi walisani. Orang mukmin itu sifatnya yang manusia lain selamat dari lisannya, selamat daripada gangguannya. Intinya sekali lagi, poin yang keempat tadi, bahwasanya Rasul menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk menghormati pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi sungguh batil orang-orang yang secara mutlak mengharamkan untuk kita masuk kepada istana negara atau istana kepresidenan, meskipun dengan tujuan untuk menghormatinya, menjalankan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrij Hilalul Jannah fi Takhriji As-Sunnah. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Asim tentang disyariatkannya kita menghormati pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, wa bi sanadihi aidan an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Rasul SAW bersabda dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan as-sultan zillullah fil ardi. Pemimpin itu merupakan naungan Allah di atas muka bumi ini. Di sini kata para ulama, Rasul SAW mengatakan as-sultan zillullah. Pemimpin itu zillullah, naungannya Allah. Naungan di sini kalau bahasa Arab namanya idhafatu tasyrif. Kata-kata zillullah itu seperti Baitullah, rumah Allah, al-masjid. Seperti naqatullah, seperti Rasulullah. Itu
disandarkannya kata-kata bait masjid Allah, ya, untanya Allah, itu semuanya kata para ulama litasyrif, untuk memuliakan. Maka di sini Rasul SAW ketika mengatakan pemimpin adalah zillullah, naungannya Allah, itu menunjukkan akan tingginya kedudukan pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat al-Islam. Maka kewajiban kita memuliakan pemimpin tersebut. Kalau Allah memuliakan mereka, kewajiban kita juga memuliakan mereka. Ya, Rasul mengatakan as-sultan zillullah fil ardi. Pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi. Dikatakan naungan karena mereka menaungi masyarakat, terutama kaum muslimin. Sehingga tidak adanya keonaran atau tidak adanya hal-hal kekacauan dan sebagainya, mereka seperti naungan bagi kaum muslimin. Faman akramahu akramallah. Barang siapa memuliakan pemimpin tersebut, maka Allah memuliakannya. Wa man ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa menghinakan pemimpin tersebut, Allah akan menghinakannya. Dalam hadis ini banyak penekanan-penekanan untuk kita menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin. Yang pertama tadi dikatakan oleh Rasul, pemimpin adalah naungan Allah. Yang kedua, Rasul menekankan lagi, barang siapa memuliakannya, Allah akan memuliakannya fi dunya wal akhirah, ajilan aw ajilan. Ya, cepat atau lambat, di dunia maupun akhirat Allah akan memuliakan orang tersebut. Kalau orang itu memuliakan pemimpinnya. Namun sebaliknya, ini penekanan lagi, barang siapa menghinakan pemimpin tersebut, Allah akan menghinakannya fi dunya aw fil akhirah. Maka sekali lagi ini bukan hal yang bisa disepelekan. Masalah menyikapi pemimpin kita, menyikapi presiden kita, harus kita berhati-hati. Dalam artian seorang muslim yang bijak harus betul-betul langkahnya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan asal bunyi, jangan asal komentar, jangan asal ngomong tentang pemerintah kaum muslimin, tentang pemimpin kaum muslimin. Ini ada ancamannya. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Dan dalam riwayat yang lain, ucapan ini disampaikan oleh Abu Bakar, atau hadis ini disampaikan oleh Abu Bakar ketika beliau mendapati ada seseorang yang menghina pemimpinnya pada waktu itu. Pada waktu itu ada pemimpin yang sedang khutbah. Kemudian seseorang tersebut yang di samping Abu Bakar mengatakan, "Unduru ila amirina yalbasu siyabal fusaq." Lihatlah kepada pemimpin kita ini yang memakai pakaian kefasikan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, mengatakan, "Uskut, diam engkau." Kemudian beliau membawakan hadis ini, as-sultan zillullah fil ardi, faman akramahu akramallah, wa man ahanahu ahanallah. Pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi ini. Barang siapa memuliakannya, Allah akan memuliakannya, dan barang siapa menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa misal al-Imam Ibn Abi Asim, al-Imam Abdul Qasim al-Asbahani al-mulaqab bi Qiwamis Sunnah. Di antara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah selain Imam Ibn Abi Asim tadi, yang menulis dalam kitab akidahnya tentang masalah ini, wajibnya menghormati pemimpin kaum muslimin, yaitu seorang ulama yang bernama Al-Imam Abdul Qasim Al-Asbahani, yang digelari dengan penegak sunnah. Haitsu qala fi kitab Al-Hujjah fi bayan al-mahajjah wa syari' aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab akidah yang judulnya Al-Hujjah fi bayan al-mahajjah, ada bab yang berjudul Faslun fi fadli tawqil amir. Sama dengan yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Asim tadi, ada bab dalam kitab Al-Hujjah masalah akidah, yaitu bahwasanya ada keutamaan dalam menghormati pemimpin kaum muslimin. Wasaqa hadisa Mu'adz radhiyallahu anhu as-sabiqah wa hadisa Abi Dzar radhiyallahu anhu al-atiyah. Dan Imam Abdul Qasim Al-Asbahani membawakan hadis tadi yang pertama, yaitu hadisnya Mu'adz bin Jabal, yaitu bahwasanya Allah akan menjamin orang itu masuk surga karena orang itu mau menemui pemimpinnya, presidennya, dalam rangka untuk menghormatinya, memuliakannya. Dan juga hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu yang akan disebutkan. Kemudian wa misluhuma aidan at-Tabrizi haitsu qala fi kitab an-Nasihah. Disebutkan di sini yang ketiga dari ulama-ulama yang membahas masalah ini, yaitu Imam At-Tabrizi dalam kitabnya An-Nasihah. Dalam kitab tersebut ada bab zikru an-nasihah lil umara. Wajibnya menasihati pemimpin. Wa ikrami mahalihim,
dan wajibnya memuliakan kedudukan mereka, wa tawqir batihim, menghormati kedudukan mereka, wa ta'zimi manzilatihim, dan mengagungkan jabatan mereka. Ini sekali lagi merupakan kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang wajibnya menghormati pemimpin kaum muslimin dan sekaligus haramnya mencela, mencaci maki mereka. Namun sangat disayangkan keadaan kaum muslimin sebab utamanya tidak bukan diantaranya adalah kejahilan, kebodohan sebagian kaum muslimin terhadap masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dikira bahwasanya mengomentari pemimpin presiden itu seolah-olah suatu yang mubah, suatu yang tidak ada kaitannya dengan syariat Islam. Padahal naudzubillah min dzalik, Islam sebagai agama yang sempurna menjelaskan segala hal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Di antaranya masalah bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin. Itu adab aturannya, itu ada syariatnya, ada hukum-hukumnya. Namun naudzubillah min dzalik, kelompok teroris yang kata mereka ingin menegakkan syariat Islam, mereka sendiri yang pertama kali melanggar syariat Islam dengan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, mencaci pemimpin kaum muslimin. Makanya mereka selama-lamanya tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah, karena mereka yang pertama kali melanggar syariat Allah, mereka yang pertama kali melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau konsekuen, ketika mereka mengatakan wa man lam yakum bima anzalallahu fa'alkahumul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kata mereka pemimpin yang enggak berhukum dengan Allah kafir. Maka sebetulnya mereka kalau gentle, mereka kafirkan diri mereka sendiri karena mereka melanggar syariat Allah, mereka melanggar hukum Allah, yaitu menghormati pemimpin kaum muslimin. Ini yang mereka tidak mau tahu bahwasanya dilarang untuk mencela, memperolok ataupun melecehkan pemimpin kaum muslimin. Wa min tariqis tsani, di antara metode ulama dalam memerintahkan kaum muslimin menghormati pemimpin, cara yang kedua yaitu melarang kaum muslimin melecehkan, mencela pemimpin kaum muslimin. Wa min tariqis tsani ma bawa balau Ibnu Abi Asim aidan fi kitab sunnah haitsu qala. Al-Imam Ibnu Abi Asim tadi membuat bab dalam kitabnya yang berjudul As-Sunnah, bab keutamaan orang yang memuliakan pemimpin. Kemudian beliau juga membuat satu bab dalam kitabnya tersebut yang berjudul bab tentang larangan, bab madzukra Nabi sallam min amri bikramis sultan wa zajrihi an ihanati. Bab tentang hadis Rasulullah sallam yang mewajibkan menghormati pemimpin dan sekaligus larangan Rasul untuk mencela pemimpin kaum muslimin. Ini sebetulnya sekali lagi sudah jelas kalau kita mau melihat kepada kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya sikap Ahlussunnah wal Jamaah, sikap kaum muslimin harus betul-betul memuliakan, menghormati pemimpin kaum muslimin. Summa saqa bi sanadihi hadis Abu Bakar As-Sabiq. Kemudian Al-Imam Nabi Asim menyebutkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Wa bi sanadi aidan an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Imam Ibnu Abi Asim menyebutkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mana Rasul bersabda, sayakunu ba'di sultanun faman arada dhullahu saghara fil islami saghratan. Bahwasanya akan muncul nanti setelahku pemimpin-pemimpin. Kata Rasul sallallahu, faman arada dhullahu, barang siapa yang ingin menghinakan pemimpin tersebut, maka dia telah saghara fil islami saghratan, membuat lubang dalam al-Islam. Seolah-olah seperti Islam itu bangunan, seperti rumah. Ketika orang itu menghinakan pemimpin kaum muslimin, maka seolah-olah orang itu telah melubangi dinding rumah tersebut. Nanti akan masuk binatang-binatang buas, ular dan sebagainya. Intinya sama dengan yang diucapkan tadi, akan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sekokoh apapun dinding tersebut, kalau sudah dilubangi, cepat atau lambat akan apa? Akan runtuh. Maka itulah yang diperumpamakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, maka seolah dia telah melubangi dalam al-Islam. Walaysat lahu taubatun,
dan tidak akan mungkin orang itu bisa bertobat atau diterima tobatnya illa an yasuddaha, kecuali dia mau atau bisa menutup lagi lubang tersebut. Walaysa yasudduha ila yaumil qiyamah, namun tidak mungkin karena Rasulullah SAW orang itu bisa menutupinya. Karena apa? Kalau dia misalnya mencela pemimpin kaum muslimin, apalagi di dunia maya, di internet dan sebagainya, banyak yang terprovokasi, maka orang itu telah menanggung dosa sekian ratus atau bahkan ribuan orang yang terprovokasi oleh celaannya terhadap pemimpin kaum muslimin. Susah untuk dia akan menutupi lubang yang dia telah buat tersebut. Ini hampir sama dengan sabda Rasulullah SAW, innallaha hajaba at-taubata an sahibi bid'atin hatta yada'aha. Bahwasanya Allah menghijabi, menutup taubatnya alil bid'ah sampai orang itu meninggalkan kebid'ahan. Dan itu sangat amat susah karena dia menganggap telah berbuat yang sebaik-baiknya. Maka kaum teroris ketika mereka mengatakan mau berjuang meninggikan agama Islam, mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, padahal sebetulnya mereka telah menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, menghinakan pemimpin kaum muslimin, maka kata Rasulullah, mereka seolah-olah telah melobangi Islam dan tidak akan mungkin mereka bisa menutupinya karena sudah banyak banyak korban. Naudzubillah min dzalik. Seperti yang ada sekarang ini, bagaimana mereka membantai kaum muslimin atau mereka sendiri yang membunuh mereka sendiri. Maka sekali lagi ini jelas sabda Rasul SAW, kewajiban kaum muslimin untuk menghormati pemimpinnya yang muslim. Waqad akhraja Ibn Abi Asim fi sunnah hadzal haditsa min wajhin akhar sahih an Muawiyah bin Abi Sufyan qala. Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah juga meriwayatkan hadis ini, namun dengan riwayat yang lain dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau tadi riwayatnya Abu Dzar, sekarang riwayatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala lamma kharaja Abu Dzar ila Rabazah. Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu pergi atau menyepi atau menyendiri di tempat namanya Rabazah, laqiya rabbun min ahli Irak. Penduduk Irak ketika melewati tempat tersebut bertemu dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faqalu, penduduk Irak mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bika. Aku telah mendengar apa yang diperbuat oleh maksudnya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terhadapmu. Faqad liwa'an ya'tika rijalun masyita. Engkau dirikan bendera, artinya apa? Kudetalah Al-Khalifah Utsman bin Affan karena dia mendolimu. Itu kata penduduk Al-Iraq. Memang inilah kebenaran sabda Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dalam sebuah doa beliau, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami, yaitu Yordania, Suriah, Palestina dan Lebanon. Kemudian, ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Kemudian para sahabat mengatakan, wa fi najdina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak mendoakan negeri Najd kami? Di sini kata para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Asqalani, Najd di sini adalah Al-Iraq. Bukan seperti yang diucapkan oleh kelompok ahli bid'ah yang mengatakan Najd di situ artinya Saudi Arabia atau Riyadh, tempat kelahiran Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah karangan-karangan al-bid'ah yang para ulama tidak ada dalam sarah hadis tersebut mengatakan arti Najd selain Al-Iraq. Di antara Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan kata-kata Najd dalam hadis tersebut adalah Irak. Kemudian kata Rasulullah, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mendoakan Najd kami? Rasul mengatakan, hunalika zalazil wal fitan. Bahwasanya dari Irak sanalah, dari timurnya Madinah itulah akan muncul banyak azrazil, gempa, dan banyak muncul al-fitan, fitnah-fitnah, banyak muncul dari negeri Irak dan sekitarnya. Maka Rasul mengatakan, wa minha yatluqanu syaitan, darinya lah akan muncul tanduknya asyaitan.
Ya, dari Irak sampai detik ini Irak dalam keadaan apa? Ya, fitnah yang bermacam-macam. Dulu adanya Saddam Hussein penganut Ba'athi, penganut apa? Hizbul Ba'athi. Kalau para ulama banyak mengkafirkan Hizbul Ba'athi karena sangat amat kufur ucapannya. Dalam partai Ba'ath itu memiliki slogan amantu bil ba'thi rabban la siwahu, la rabba siwahu. Amantu bil ba'thi, aku beriman dengan partai Ba'ath yang tidak ada Rabb, Tuhan selain partai Al-Ba'ath. Maka para ulama pun ada yang mengkafirkan Saddam Hussein karena menganut partai Ba'ath yang memiliki slogan yang kufur yang membuatnya murtad dari al-Islam. Dan pendirinya orang Kristen, namanya Michel Aflaq. Ini salah satu fitnah yang muncul di Irak. Demikian pula ISIS itu muncul di mana? Ini yang kata Rasulullah, dari sana munculnya apa? Fitnah. Fitnah ISIS ini sudah apa? Diperingatkan oleh Rasulullah akan munculnya fitnah dari negeri Irak. Demikian pula yang di sekitar Irak, Syiah Rafidah juga muncul dari Iran dan Irak juga banyak di sana. Demikian pula di Irak dulu muncul kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah muncul dari sana semuanya. Ini sekali lagi masalah al-Irak seperti yang terjadi di sini. Bagaimana penduduk Irak ketika menemui Abu Dzar ingin memprovokasi Abu Dzar radhiyallahu anhu agar Abu Dzar memberontak kepada Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan tuduhan bahwa Utsman bin Affan mendoliminya dan seterusnya. Apa jawaban Abu Dzar, seorang sahabat Rasulullah SAW, tidak mudah terprovokasi. Beliau tetap bersiteguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan di sini oleh Abu Dzar, qala mahlan mahlan ya alal Islam. Sabar pelan-pelan, waspada wahai kaum muslimin. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasul bersabda, sayakunu ba'di sultanun fa'aizu. Rasul mengatakan akan muncul selaku nanti pemimpin-pemimpin fa'aizuhu, maka muliakanlah pemimpin tersebut. Maltamasa dhullahu thaghara fil Islam. Barang siapa yang ingin untuk mencela pemimpin tersebut, maka dia telah membuat lubang dalam al-Islam. Walam yuqbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kanat. Dan tidak akan mungkin diterima taubat orang tersebut sampai dia bisa menutupi lubang yang dia buat. Ini sekali lagi ancaman dari Rasulullah SAW dan sekaligus perintah dari Rasulullah SAW, kewajiban kaum muslimin menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin, entah itu khalifah, entah itu presiden, entah itu raja, selama dia resmi jadi pemimpin, wajib untuk apa? Dihormati dan dimuliakan, tidak boleh dilecehkan sama sekali. Wa fil bab ahaditsu wa atharun katsiratun dzakartu tarafan minha fil fasl sabi fi nahi an sabil umara. Kata pengarang yaitu Syekh Dr. Abdul Salam Barjas, bahwasanya beliau akan menyebutkan tentang hadis-hadis yang semisal dengan tadi dalam bab yang ke-7 tentang larangan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Sebetulnya yang sudah disampaikan tadi sudah jelas bagi kita haramnya melecehkan pemimpin kaum muslimin, memperolah pemimpin kaum muslimin. Namun sangat disayangkan kenyataan yang ada, banyak kaum muslimin yang tidak paham masalah ini, bahkan yang juga mengaku-ngaku sebagai Ahlussunnah, yang mengaku-ngaku sebagai Salafiyin juga terkadang sangat amat jauh daripada bimbingan Rasulullah SAW, dari bimbingan para ulama, sehingga kita lihat dari dunia maya mereka, web mereka tidak segan-segan untuk menghinakan, melecehkan, mengkritik dengan pedas pemimpin kaum muslimin, terutama presiden kita yang dahulu SBY ataupun Bapak Joko Widodo hafizahumullah taala, yang naudzubillah min dzalik. Ini semuanya menunjukkan wajibnya untuk kita membahas masalah ini, karena inilah Islam bada ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Inilah keterasingan Islam. Bahkan keterasingan Islam di dalam diri Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan hanya di kalangan masyarakat umum, namun bahkan mereka-mereka yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah terkadang
asing pembahasan masalah ini. Padahal ini yang sudah ditekankan oleh para ulama. Rasulullah SAW menjelaskan banyak dalam hadis beliau tentang wajibnya memuliakan pemimpin kaum muslimin. Ya, yang terjadi itulah. Banyak yang menyimpang dari masalah ini, padahal ini sudah amat jelas dari hadis ataupun ucapan para ulama al-sunnah wal jamaah. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, wa man ta'ammala an-nususul waridata fi hadzal bab alima anna syari'a innama amara bi tawqiril ulat wa ta'zirihim. Barang siapa yang mau merenungkan nas-nas hadis-hadis tentang masalah ini, maka dia akan meyakini, mengetahui bahwasanya syariat Islam memerintahkan untuk kita menghormati pemimpin kaum muslimin, wa naha an sabbi wa intiqasihim, dan melarang dari mencaci maki mereka. Ini sekali lagi, kalau kita mau mentadaburi ayat-ayat ataupun nas-nas hadis-hadis tentang masalah ini, maka kita akan mendapatkan keterangan yang sangat amat jelas. Islam sangat amat memerintahkan untuk kita menghormati pemimpin kita, presiden kita, dan melarang kita untuk mengolok atau melecehkan, mencela pemimpin atau presiden kita. Bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut, sabar, jaga lisan, jaga anggota badan, jangan sampai melanggar perintah Allah, perintah Rasulnya, atau larang Allah, larang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun inilah yang terjadi, banyak kaum muslimin yang tidak bisa menjaga lidah mereka atau pena mereka yang dia tuangkan dengan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Semua itu kata para ulama, li hikmatin azimatin wa maslahatin kubra. Tujuan Islam memerintahkan agar rakyat kaum muslimin menghormati pemimpin mereka, presiden mereka, itu karena hikmah yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Wa maslahatin kubra, karena ada kemaslahatan yang sangat amat besar. Asyara ila tarafin minha al-Imamul Qarafi fi kitab Az-Zakhirah, yang mana hikmah tersebut, tujuan tersebut diisyaratkan oleh seorang imam yang bernama Al-Imamul Qarafi dalam kitab beliau Az-Zakhirah. Beliau mengatakan, qaidatun dabtul masalih al-ama wajibun, menjaga kemaslahatan umum itu wajib, wala yandabitu illa bi adamatil a'imma fi nafsir ra'iyah, dan kemaslahatan rakyat itu tidak akan mungkin tergapai kecuali dengan adanya pemuliaan, penghormatan, pengagungan terhadap pemimpin kaum muslimin yang ada dalam hati rakyat kaum muslimin. Wa mata ikhtalafat alaihim auhinu ta'adrati al-maslahatu. Namun kalau rakyat sudah benci kepada pemimpin kaum muslimin, rakyat membenci, menghinakan pemimpin kaum muslimin, maka kemaslahatan itu akan tiada, akan musnah, akan punah. Sebagaimana sudah kita sampaikan ketika Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pemimpinnya orang Syiah Rafidhah pada waktu itu, memprovokasi massa, kemudian massa pun tertipu dengan slogan-slogannya sehingga terjadi kudeta berdarah terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini terjadi karena tidak ada lagi pengagungan kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau Utsman bin Affan saja, rakyat pada waktu itu yang sudah terprovokasi, tidak lagi menghormati Utsman, apalagi pada zaman sekarang ini. Oleh karena itulah penjelasan masalah ini harus lebih diintensifkan, karena banyak kaum muslimin yang kurang memahami masalah ini merupakan masalah agama, ini masalah akidah, masalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang harus wajib dipegang erat, yaitu wajibnya menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin, tentunya sesuai dengan porsinya. Kemudian di sini dibawakan ucapan Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa qad asyara aidan Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ila hikmah fi dzalik bi qaulihi. Asy-Syaikh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faqihnya abad ini, beliau menjelaskan tentang hikmah di balik
wajibnya memuliakan pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, "Fallaha Allah fi fahmi manhaj salafi as-salih fi ta'ammum ma'as sultan." Wajib kita bertakwa kepada Allah, yaitu utama dalam memahami manhaj salafis saleh dalam bermuamalah terhadap penguasa kaum muslimin. Artinya kita wajib dalam beragama ini mengikuti jejak salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Terutama dalam masalah bermuamalah menyikapi pemimpin kaum muslimin, menyikapi presiden kita. Itu sudah ada contoh teladan dari para salafus saleh. Kewajiban kita mengikuti jejak mereka. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah dirimu terhadap atau dalam memegang sunnah Rasulullah SAW. Wa kufa amma kafu anhu. Berhentilah, cegahlah dari apa yang telah mereka cegah, yaitu para salafus saleh. Wa qul bima qalu, katakan seperti yang dikatakan oleh para salafus saleh dalam urusan agama ini. Wasluk sabila salafika saleh. Kata Imam Auza'i, telusurlah jejak para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terutama dalam masalah ini. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, wa alla yuttakhadha min akhta'i sultan sabilan li itharatin nas. Jangan sampai kesalahan pemimpin itu menjadikan kita memprovokasi massa untuk kita menjadikan rakyat membenci pemimpin tersebut. Kita yakini pemimpin, presiden, manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Kebijakan-kebijakannya mungkin salah, ataupun bisa jadi sebetulnya benar, tidak salah, cuma kita nggak cocok misalnya. Maka jangan sampai hal tersebut menjadikan kita memprovokasi massa, entah di internet atau di dunia maya atau di mimbar-mimbar bebas atau di majalah atau di buletin atau yang lainnya. Maka ini bukan termasuk manhaj salaf sama sekali. Wa ila tanfiril qulub an ulatil umur. Jangan sampai kesalahan pemimpin tersebut menjadikan kita membuat rakyat itu lari dari pemimpin kaum muslimin. Fahada al mafsadah. Ini adalah sumbernya kerusakan. Dan itu sudah terjadi pada zaman Al Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika rakyat yang juhala pada waktu itu mereka terprovokasi oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, maka yang terjadi adalah naudzubillah min dzalik, tragedi berdarah, pembunuhan terhadap Dzinnurain, menantunya Rasulullah SAW, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, Al Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu sumbernya kerusakan. Bahkan kata ulama sampai detik ini kaum muslimin merasakan akibat daripada kudeta Al Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ahadul usus alati tahsul bil fitnah bainan nas. Mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin itu merupakan sumber fitnah yang terjadi di antara manusia. Kama anna min al-qulub ala ulatil amr yuhdithu syarra wal fitnah wal fawda. Sebagaimana kalau kita memprovokasi massa, mendoktrin kaum muslimin untuk benci kepada pemimpin kaum muslimin, maka itu akan menyebabkan kejelekan, fitnah dan kekacauan. Wa kadza mil'ul qulub 'alal ulama yuhdisu taqlil min sya'nil ulama. Demikian pula kalau kaum muslimin diprovokasi untuk benci kepada para ulama, maka yang terjadi juga sama, kerusakan dan kekacauan. Karena dalam Islam yang paling berperan adalah ulama wal umara. Nanti akan disampaikan ucapan seorang ulama salaf yang bernama Sahal bin Abdullah Tasturi. Barang siapa menghinakan dua pemimpin kaum muslimin, ulama wal umara, maka yang terjadi adalah kerusakan di atas muka bumi ini. Maka kewajiban kaum muslimin menghormati ulama yang betul-betul ulama, bukan orang-orang yang jahil menjadi ulama atau yang diangkat menjadi ulama padahal dia bukan ulama, yang betul-betul ulama ar-rabbaniyun seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasr Albani, Syekh Muhammad bin Utsaimin dan sebagainya. Mereka adalah ulama-ulama yang merupakan warasatul al-anbiya, bukan seperti kelompok teroris yang mereka menghinakan para ulama-ulama tersebut atau mengambil yang enaknya saja. Kalau kita lihat kebiasaannya para kelompok teroris atau kelompok harokah,
Dalam masalah fikih seperti salat, zakat, puasa, mereka masya Allah menjadikan Syekh Abdul bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin sebagai referensi mereka. Namun dalam masalah jihad, mereka menuduh bahwasanya ulama-ulama tersebut ulama pemerintah dan sebagainya. Ini yakfuruna bi ba'din wa yu'minu bi ba'din. Mereka mengkufuri sebagian, mengambil sebagian. Isinya apa? Mau enaknya tok, ya. Agama seenak udeli dewe. Itu kelompok teroris. Kalau kita lihat majalah-majalah mereka seperti itu. Dalam masalah pemimpin kaum muslimin dalam masalah jihad, ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dilecehkan habis-habisan, dikatakan ulama pemerintah, antek-antek Yahudi, naudzubillah min dzalik. Namun dalam masalah fatwa salat, fatwa masalah zakat, masalah haji dan seterusnya, mereka pakai fatwa-fatwa ulama tersebut. Ini namanya apa? Hawa nafsu. Ingin apa? Mengambil seenaknya hawa nafsu mereka sendiri. Ini termasuk salah satu kelompok yang menghinakan para ulama. Kewajiban kaum muslimin menghinakan kewajiban kaum muslimin untuk memuliakan ulama wal umara. Pemimpin yang betul-betul sah. Kemudian ulama-ulama yang betul-betul ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ulama ulama-ulama alil bid'ah, kewajiban kita menjauhkan umat dari mereka. Fa idza hawala adun an yuqallil min haibatil ulama wa haibati ulatil amr doa syara' wal aman. Apabila ada seseorang yang ingin untuk melecehkan, merendahkan martabat ulama dan merendahkan martabat para umara, maka akan banyak disia-siakan hukum syariat dan akan banyak muncul kekacauan, tidak adanya keamanan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada wa akhu da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.